baik. Dipimpin ketua kelasnya sebelum kita mengawali kelompok. Semuanya sudah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sekarang materinya adalah pengelolaan hewan dan jenis makanannya. Apakah anak sudah mengerti? Belum? Oke, sebelum kita mengawali pengelolaan hewan dan jenis makanannya, itu ada tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis hewan dan berdasarkan makanannya dengan tepat. Nah, disitulah sumber makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Makanannya bersumber dari tumbuhan berupa daun, batang, buah, dan biji-bijian, akar atau bibian. Sedangkan makanan yang bersumber dari hewan seperti daging, ikan, tulang, dan serangga. Perbedaan jenis makanannya pada hewan menyebabkan ada pengelolaan jenis makanan pada hewan. Nah, disitulah pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Oke, kita jadi bahas satu persatu dulu. Dimulai dari herbivora. Apa sih yang herbivora itu? Herbivora itu dari bahasa Latin yang berarti herbi. Herbi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau forade itu adalah makan. Jadi kalau digabung, hewan herbivora adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Hewan dalam golongan ini menjadikan dari tumbuhan, menjadikan bagian dari tumbuhan mulai dari daun, batang, hingga ranting sebagai makanan dan sumber energinya. Betul sekali. Dan disitulah herbivora memiliki susunan gigi yang terdiri dari gigi seri dan gigi geraham yang rapat. Betul sekali. Ciri gigi seri berada di depan dan tajam yang berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah, melembutkan, dan menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi yang anak-anak gigi seri. Betul sekali. Disitulah hewan herbivora biasanya hidup di tempat yang banyak sekali seperti tumbuhan, rerumputan. Jadi seperti apa lagi? Padang rumput. Betul sekali. Seperti hewan dan persawahan. Selain itu, hewan herbivora yang hidupnya dengan cara berkelompokan sesuai dengan jenisnya. Sebagai besar hewan, herbivora merupakan hewan jinak dan menjadi mangsa bagai hewan karnivora. Disitulah anak-anak adapun ciri-ciri hewan herbivora. Sebelum kita memasuki ciri-ciri herbivora, apakah bisa dipahami yang ibu maksud yang pertama tadi? Apa sih hewan herbivora itu? Kalau anak sudah paham, kita langsung memasuki ciri-ciri herbivora. Yang pertama, ciri-ciri herbivora itu apa? Pastinya pemakan tumbuhan, betul. Yang kedua, berkembang biak secara beranak dan vivipar. Yang ketiga, termasuk dalam kategori hewan dan mamalia atau hewan yang menyusui. Yang keempat, sebagai besar hewan herbivora, hidupnya atau habitatnya di darat. Yang kelima,
geraham. Oke, yang keenam termasuk golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang atau vertebrata. Yang ketujuh, sebagai hewan herbivora memiliki 4 buah kaki. Nanti ada memasuki contoh-contohnya hewan herbivora itu apa aja sih lah? Gitu. Yang terakhir adalah hewan herbivora bisa menjadi mangsa bagi hewan karnivora. Sebelum kita melanjutkan penjelasan hewan karnivora, apakah di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak, kita lanjutkan hewan karnivora. Sebelum hewan karnivora, Ibu kasih contoh dulu ya. Ibu kasih contoh hewan herbivora itu seperti apa aja anak-anak. Yang pertama, seperti kuda. Yang kedua, seperti gajah. Yang ketiga, seperti sapi. Yang keempat, seperti kambing. Disitulah contohnya itu ada di sebuah ciri-ciri itu tadi, yang memiliki 4 buah kaki. Dan disitulah semua termasuk dalam ciri-ciri hewan herbivora. Maka disitulah yang dinamakan hewan herbivora. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan hewan karnivora. Seperti tadi, hewan karnivora itu dari bahasa Latin yang berarti karo, artinya daging. Yang fovare adalah makan. Kalau digabungkan menjadi satu, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivora merupakan hewan yang memangsa hewan lainnya dan sebagai dasar merupakan hewan buas dan liar. Hewan karnivora mendapatkan julukan sebagai predator. Disitulah sebelum Ibu melanjutkan, hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan kuat yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Kalau tadi herbivora kan gigi seri dan gigi geraham. Kalau karnivora gigi apa anak-anak? Gigi taring yang tajam. Oke, betul sekali. Disitulah adapun ciri-ciri hewan karnivora. Sebelum Ibu menjelaskan ciri-ciri hewan karnivora itu apa aja, anak-anak sudah paham di situ? Baik, kalau sudah paham, anak-anak di sini yang pastinya ciri-ciri hewan karnivora itu apa? Yang pertama, hewan pemakan daging. Yang kedua, mayoritas hewan karnivora merupakan mamalia yang memiliki kelenjar susu. Seperti apa itu kelenjar susu? Yang mempunyai susu. Yang kedua itu. Yang ketiga anak-anak, memiliki kecepatan tinggi untuk memburu mangsanya. Yang keempat, mempunyai gigi yang tajam dan kuat untuk memangsa dan merobek giginya untuk mangsanya. Yang kelima, mempunyai kuku yang tajam atau disebut dengan cakar. Apa itu cakar? Yang memiliki, oke, betul, yang digunakan untuk menyerang dan melumpuhkan mangsanya. Yang keenam, memiliki penglihatan yang tajam. Yang terakhir, beberapa hewan karnivora memiliki paruh tajam dan racun untuk melemahkan mangsanya. Betul sekali. Adapun di sini Ibu kasih contoh seperti apa? Seperti hewan yang tajam tadi, seperti singa, ular, anjing, dan kucing. Disitulah pastinya ada di ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi. Bisa kita lihat dari yang giginya tajam, memiliki kelenjar susu, di situ ada. Jadi anak-anak bisa diperhatikan dari ciri-ciri hewan karnivora itu. Nanti kita bisa lihat, oh apa sih hewan karnivora itu? Pasti kita lihat dari ciri-cirinya dulu, baru kita bisa memperhatikan. Oh iya, jadi ini ya contohnya. Begitu anak-anak. Sebelum Ibu lanjutkan, hewan herbivora apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, nanti ada sesi pertanyaan ya. Kita lanjut dulu omnivora. Dari yang terakhir
omnis adalah semua. Kalau vorare adalah makan. Hewan omnivora adalah hewan-hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Seperti itu di apa ya namanya? Ya, dijadikan satu gitu loh. Kalau tadi kan herbivora dan karnivora itu kan artinya berpisah. Yang tumbuhan, yang daging, dan di sini omnivora itu dijadikan satu. Benar. Jadi hewan omnivora memiliki gigi tersendiri. Gigi anak-anak, gigi seri, gigi geraham, dan gigi seri berbentuk pipi digunakan untuk memotong makanan. Kalau gigi taring digunakan untuk mencabik daging, sedangkan gigi geraham digunakan untuk mengunyah. Betul sekali. Dan disitulah anak-anak bisa difahami sebelum kita memasuki ciri-cirinya omnivora. Dari disitulah kita bisa memahami ciri-ciri dulu, baru kita tahu contohnya omnivora itu apa di situ. Jadi kita masuki ciri-ciri hewan ya. Kalau gitu anak-anak sudah paham. Yang pastinya hewan omnivora itu adalah yang pertama pastinya memakan daging dan tumbuhan. Di situ kan sudah kelihatan nama. Hewan apa sih yang memakannya tumbuhan dan daging? Di situ sudah kelihatan. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah susunan gigi dari jenis hewan itu biasanya lebih tajam di bagian depan, datar dan datar di bagian belakang. Yang kedua adalah hewan omnivora berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Lah di situ kan anak-anak sudah tahu hewan apa sih yang dengan caranya bertelur dan melahirkan. Gitu. Yang keempat adalah hewan omnivora dapat hidup di hutan, padang rumput, perairan, sungai dan danau, pesisir pantai, rawa-rawa hingga savana. Oke, disitulah sudah pastinya sudah paham gimana sih contohnya hewan omnivora itu. Oke, kalau sudah paham, ibu kasih contoh sejenak. Hewan omnivora yaitu hewan ayam, bebek, beruang dan tupai. Di situ bisa kelihatan dari ciri-cirinya hewan omnivora tadi. Disitulah ada yang ditanyakan anak-anak. Ya. Semuanya sudah paham ya? Paham. Baik, kalau gitu ibu tutup pelajaran hari ini dengan berdoa untuk ketua kelasnya. Semuanya untuk siap dihormatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari ya anak-anak. Ya.